Jadi kalau dijelaskan itu ya, bahasa gampangnya itu, mohon maaf nih Bang ya. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lebih nikmat daripada bersetubuh katanya. Wih. Apa cerita Bang? Apa tebak-tebakan kau? Udah lama aku nanti tebak-tebakan kau nih. Apa ya? Ada nih, Apa itu? penyakit paling viral di Cina. Waduh, apa itu? Apa Cina. lo tahu? Cina. Covid. Enggak lah, itu sekarang. Ini dari zaman-zaman apa? Dari zaman bahula lah pokoknya. Waduh, susah ini. Aku pun ke Cina belum pernah. Apa itu, Black? Enggak lagi yang jawaban abang bisa abang jawab. Gak ngerti aku Cina itu. Gak pernah aku ke sana. Apa itu? Kung flu. Macam betul lah. Entah apa itu bahan kau. Oke lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Headlines TV. Mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. I'm Black. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Siapa Kedan kita hari ini, Black? Ini Apa itu? itulah. Apa? Nah, Aduh, nggak ngerti aku. Banyak Nggak ngerti. kali isyaratmu. itu salah satunya, bukan. Oke. Waduh. Hmm. Apa lagi tuh? Apa lagi cluenya? Oke. Waduh, iya. Oke lah, kita panggilkan aja, Black. Siap. Direktur Fokus, Miftah Faris Boli Malakalu. Oke. Sehat? Halo Bang. Bang Faris. Halo Bang. Ya, Waduh. Wih, makin gemuk ya, Riz. alhamdulillah nih. Ini Gimana Bang? Bukan abang ini yang gini-gini tadi Bang. Oh, bukan? Bukan. Oke lah. Tapi berkaitan dengan itu. Berkaitan. Itu yang kita bahas. Betul. Karena memang Bung Faris ini Direktur Fokus. Fokus ini adalah rehabilitasi. Tempat rehab. Tempat rehab. Nah, sehat Bang? Sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, mungkin abang ini banyak kesibukan nih. Kita Betul. berterima kasih dulu mau datang di Medan Headlines Iya, TV. betul. Di sela kesibukannya ya kan. Sebagai Direktur Rehabilitasi Fokus. Kalau lanjut. Senang nggak mau potong. Bang, bisa diceritakan bagaimana berdiri Fokus ini? Oke. Pada awalnya bagaimana gitu? Ya, dimulai dari tahun 2019 nih. Jadi ada beberapa pendahulu lah senior kita. Ada beberapa orang sekitar 4 ya. Ada Pak Sugeng, Pak Sarwan, dan Pak Sibuan dan Bang Taufik. Dan beberapa lainnya. Mereka itu berkumpul prihatin lah. Melihat banyaknya tingkat kecanduan atau pecandu narkoba di Kota Medan khususnya. ya. Betul. Namun tidak dibarengi dengan tempat rehab yang Oke. ada. Jadi tidak cukup menampung. Dari 2017 itu data BNN itu ada 33.000 pengguna nafsa ya di Indonesia, di Medan, di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara? Iya, jadi kalau dibagi ada sekitar 10.000 per kabupaten kota. Kita kan 33. Betul. Nah, jadi kalau 10.000 daya tampung di Sumut pada saat itu masih berkurang, makanya mereka mendirikan itu. Oke, artinya itu semangat Iya. awal lahirnya Fokus gitu ya. Spirit. Besar juga ya. 2019 ada 33.000. Iya, 2017. 2017. Dan meningkat pastinya. Pastinya. Aduh, makin meningkat bahaya. Iya, Enak kali. Oh, gitu ya. Iya lah. Asik kali gitu ya. gitu Bang. Semangat berdirinya Fokus karena memang melihat kondisi yang ada Iya. gitu. Sehingga kita mendirikan lembaga ini di Medan. Iya. Di Marendal itu Bang ya? Di Marendal. Marendal. Oke. Oh, Ada. Berarti Fokus ini dari 2017 sampai 19 tadi, Bang? 19. 19 ya? Iya. 2017 itu masih Angkanya. Oh, Angka, ya. angkanya Kita ambil begitu. data waktu dari HANI, Hari Anti Narkotika Oh iya, Internasional. betul. Di situ dirilis ada sekitar 33.000 pada saat itu. Gitu. Betul. Berarti Fokus ini bukan singkatan ya, Bang ya? Bukan. Memang Iya. fokus ya? Iya, fokus pada Untuk- tujuan. Betul. Oh, untuk Tujuan apa yang pemulihan. berbagi. Ya, betul. Artinya ini memiliki tugas suci yang mulia. Iya. Gitu. Terus Bang bicara Fokus nih Bang. Kira-kira metodenya sama nggak sama yang lain? Mungkin rehabilitasi lain mungkin kan? Karena kita tahu ini kan baru ya Bang ya? Iya. 2019 kan? Ya sebenarnya sama aja, nggak terlalu jauh berbeda. Jadi buat kecanduan narkoba kan ada terapinya itu seperti terapi komunitas. Jadi dari mereka ke mereka lagi. Oke. Nah, terus peran konselor atau pendamping mereka secara individual untuk melakukan konseling dan lain-lainnya. Nah, dibarengin juga mungkin pemeriksaan fisik. Nah, diawali itu seperti itu biasanya.
Kempot nggak ya? Ah, Biasanya gitu ya. Iya, masalahnya kan begitu dia. Kurus. Jadi Black, sebelum Bang Faris ini datang, aku udah berkunjung ke Fokus. Oh iya betul. Sudah. Jadi kita udah melihat bagaimana penanganan dari Fokus ini. Dan aku baru tahu juga banyak kali piagam di situ. Untuk para konselor. Oh, Artinya mereka juga punya uji kompetensi ya. Uji kompetensi Untuk betul. konselor. Jadi setiap konselor itu juga ada training-trainingnya, menambah kapasitas, ilmu, bagaimana penanganan. Dan bagusnya, mereka ini sangat-sangat persuasif. Di atas ada tempat yang wanita, Female ya. di bawah itu laki-laki, terus mereka aktif berkomunikasi, disiapkan tempat-tempat olahraga, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sangat bagus memang metode-metodenya. Lebih mengutamakan persuasif Bang ya? Iya, benar. Tapi begitu. oke bukan general manager kan? Oh tidak. Kok lengkap kali ya? Karena saya sama Bung Faris ini lama berteman. Oh, Iya. lama berkawan. 2011. 2011 sudah dekat kan. Tahun capek ya. Iya, capek di mahasiswa dulu ya, Pak. Mahasiswa, sama-sama aktivis di kemahasiswaan. Luar biasa. Jadi Bung Faris, metode-metode itu Mm-mm. apakah efektif untuk menjalankan proses rehab? Ya, kadang kan banyak orang yang pengen masuk rehab itu kayak masuk bengkel habis itu sembuh. Cuman nih kita jelaskan bahwasannya masalah narkoba ini kan tidak ada kata sembuh, cuman ada kata pulih. Sama halnya dengan sekolah. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, tapi keluarga di rumah tidak mendampingin seperti apa yang kita lakukan, bisa saja mungkin tingkat kembali kambuh itu ada seperti itu. Tapi setidaknya orang yang rehab ini kan dia punya dua kemungkinan. Iya. Lebih baik atau lebih buruk. Tapi kalau orang nggak direhab, pasti lebih buruk aja. Cuman satu begitu. Artinya mereka diasah untuk Iya. menjadi pulih gitu bahasanya ya? Pulih. Oke. Nah, kita mau tahu juga ini. Ini kan rehab swasta ya? Iya. Karena swasta. kan kebanyakan, setahu aku nih Black, baca-baca di berita, rehab swasta ini bayar katanya. Nah, ini Besar gimana? ya? Nah, nggak tahu kita tanya dulu Betul nih. lah, tanya lah. Kayak mana prosesnya masuk ke situ? Jadi kalau misalnya orang yang tidak mampu keluarganya untuk merehab keluarganya yang kecanduan bagaimana gitu? Karena kebanyakan kasusnya Mm-mm. yang dari tidak mampu tadi Bang, makin Iya. narkoba. Oke. Nah, saat ini kita sudah dapat terima bantuan dari BNN khususnya untuk saat ini ada dana hibah Dana yang hibah. diberikan oleh Pemprov kepada melalui Kes Bangpol. Tetapi kali ini tuh diberikan juga ke BNN untuk menyalurkan ke rehabilitasi yang rujukan mereka. Salah satunya kita. Hari ini kita sudah ada 41 pengguna nafsa yang ada di Sumatera Utara yang kita rehab yang tidak mampu. Tidak mampu. Tidak bayar sama sekali dia, Bang. Tidak bayar. Oh, berarti gratis. Gratis. Oh, bagus juga berarti Iya. fokus ini kan? Iyalah. Syaratnya apa itu? Ketika dia tidak mampu dan dikasih gratis, itu syaratnya apa? Mungkin bisa langsung menghubungi nanti ke BNN, Bang. Oh, gitu. Gitu. Yang jelas tuh ada beberapa proses yang akan dilakukan. Bawa kartu miskin kah? Iya, salah satunya itu. Oh, salah satunya itu. Ya, artinya Surat memang keterangan. ini memiliki tugas suci yang mulia. Tugas Jadi suci. benar-benar membuat orang yang kecanduan itu bisa menjadi pulih. Tuh. Jangan Iya. pikirkan biaya. Iya. Kan begitu dia Bung Faris. Iya. Wah, semakin menarik pembahasan kita Black. Iya. Betul. Tapi memang kita tahan dulu Black. Tahan. Karena ada yang mau lewat ini Black. siapa tuh? Yang di bawah ini. Iya. Jangan kemana-mana sahabat Ema, tetap di Kedan Ngopi. Kedan Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Oke sahabat Emma, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Masih dengan Bung Miftah Faris. Miftah Faris, Bung betul. Miftah. Bang, Mm-mm. kita lanjut lah nih Bang ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, Heeh. carilah kopi ini dulu. Oke. Betul, ngopi enak kopinya nih. Iya, 05 ya. Sedap. Tampilan baru kayaknya Ge, ya. Iya, udah hitam dia. Sebelumnya putih. Cair kawan tuh ya. Iya. Jadi balik lagi nih Bang, bicara Iya. narkoba nih Bang. Mm-mm. Fokus ini kan bicara sumut nih Bang. Iya. Nah di sumut ini gimana bentuk peredaran narkobanya Bang? Semakin marak kah dari tahun ke tahun? Ditambah lagi nanti mungkin banyak nih Ge, sahabat-sahabat MH yang mau nanya. Adakah jenis narkoba yang baru? Betul. Karena bagi orang tua,
kawan-kawan, Iya. penting itu kan. Ih, Betul. rupanya nanti makan bonbon adik awak di apa narko rupanya oyong sampai rumah. Betul. Itu yang gawatnya ya kan. Mungkin Jadi itu, kalau Bang. kalau masalah apa namanya tadi peredarannya ya, Iya, betul, Bang. mungkin kita nggak terlalu paham di situ, Oh, tapi setidaknya dari omong-omongan klien yang pernah kita layanin itu, ya makin apa namanya, makin terbuka. Jadi kayak seperti di beberapa daerah di kota di Binjai, itu kan sekarang ada barak-barak yang Oh. sempat viral sekarang Oke, ya. iya, Nah, iya. ada beberapa klien kita juga dari sana, ada 6 orang ya. Saya tanya secara langsung, gimana sekarang? Ya 30.000 juga udah bisa. Wih. Jadi kalau zaman dulu kan dari tahun dulu tuh nggak pernah gitu. Orang mau make tuh butuh biaya, butuh tempat, butuh ini. Minimal Sekarang cepet itu, dulu, Bang ya. Iya, sekarang 30 bisa. Wih. CK-CK istilahnya. 30.000 itu tuh apa itu? Beli sabu. Oh, beli katanya. Sabu. Iya. 30.000. Wah, gawat wah. CK-CK Bang. CK-CK. Cari kawan. Oh. Iya. Tapi jangan ditiru sahabat Iya, Emma, walaupun jangan. terjangkau, jangan. Betul. Lanjut, Oke. Bang. Artinya sangat mudah sekarang. Kalau mungkin dahulu itu kan kita tahu cuma ada beberapa tempat. Ada istilahnya yang high risk ya, lingkungan berisiko itu kayak kampung kubur. Oh. Nah kalau sekarang itu kan nggak perlu lagi ke kampung kubur, belakang rumah juga mungkin udah banyak. Betul. Bahaya berarti ya. Ya, selalu kita sering tanya itu kan sama klien, kalau kita kasih uang 50.000 berapa lama tuh dapat barangnya? 10 menit. 10 menit juga. Berarti dalam satu hari itu bisa ada berapa kali kemungkinan mereka kecanduan kembali begitu. Berarti akses itu semakin terbuka, Bang ya. Semakin Iya. lebar ya. Gawat. Artinya, Bung Faris, peredaran narkoba ini semakin meluas di kota Medan ataupun Sumatera Utara. Nah, Ya, kita nggak bilang seperti itunya juga, Oh, Bang. Cuman karena kita lihat banyaknya pecandu zaman dulu kan kita tahu yang nyasar itu orang-orang yang berduit atau apa. Betul. Sekarang kan udah nggak mikir, segala golongan sudah. Betul. Gitu dia. nah, kalau menurut pengalaman Bung Faris ini, ketika konselor sama Iya, korban lah, pemakai kita katakan, mereka pernah cerita nggak bagaimana peredarannya? Apakah ini memang murni pebisnis atau memang ada oknum-oknum yang bermain di dalam itu? ya itu juga sih sebenarnya yang sering kita tanyakan. Oke. Ya mereka selalu bilang ada beberapa yang di itu istilahnya ya, Oke. tanda kutip lah. Oke. Cuman ya kita nggak pernah sampai ke sana karena prinsip rehabilitasi kan beda dengan ini apa namanya, kita bukan penindakan tapi melakukan rehabilitasi. Betul. Ya menyelamatkan generasi muda lah istilahnya. Kayak dibilang Oge tadi lebih persuasif dia, Bang. Iya. Lebih pendekatan Ya, persuasif. Betul. Jadi Jadi- jenis-jenis narkoba tadi, Bang? Jadi Adakah yang saat baru? ini nih, Oh, iya yang kan tahu ada yang baru kan? kalau di Medan sih belum, tapi beberapa kasus tuh sekarang udah kita temukan itu sabu tuh disuntik. Disuntik. Iya. Waduh. Jadi ada beberapa teman itu sempat bilang, nanya itu pernah nanganin nggak? Lah setahu saya yang disuntik itu beda gitu. Iya, betul. Pemahaman kita nih. Iya, jadi kok sabu disuntik kan agak rada aneh juga. Hmm. Begitu. Suntiknya di mana tuh, Bang? Wah, macam-macam Bang. Kalau Macam-macam, Bang? iya. Pinggang mau ya kadang-kadang ya? Wah, jangankan di pinggang, di leher juga mau, Bang. Oh iya, Bang. Waduh. Mana tahu, Ge. Kalau udah habis surat nadinya kan, Betul, di mana betul, lagi dicari? Di sini. Oh, dia harus dikurut nanti, Bang ya? Iya. Oh, Dan karena gini, Ge. Hmm. Mana tahu di rumah pengen kali kan. Tengoknya ada mamanya, kaget kali pinggang aku katanya. Suntik yang sini, rupanya ubas ya kan. Jangan ditiru. Ini Betul. bahaya. ini. Iya, bahaya, jangan ditiru. Iya, betul. Tapi Maksudnya memang kemarin itu sempat viral. Ada selebriti, kita katakan ya artis Public lah, figure, ya. public figure yang menyuntikkan keduburnya. oh, Ada tuh. Itu laki-laki. betul, Dan itu viral, betul. Jadi Sawah-sawah ya namanya. Bang. Iya, betul, ada, betul, ada. betul. Dan itu memang sangat membahayakan ya. Iya. Dan memang Bung Faris, Hmm. ketika memang kita mengetahui bagaimana peredarannya, pemakai-pemakai itu sudah menyampaikan yang dirasakannya, apa nih tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rehab Fokus Hmm. dan juga mungkin bekerja sama dengan aparat-aparat yang menangani itu untuk ikut serta memberantas. Ya kalau dari kita pihak rehabilitasi itu cuman concern dan fokus apa namanya sesuai dengan nama untuk melakukan rehabilitasi dengan sungguh-sungguh Iya. dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi karena kan orang yang sakit kecanduan itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah, ini kenapa kita lakukan, ada mulai screeningnya, ini ada nggak mungkin resiko dia terpapar penyakit lain, penyakit penyerta atau dan lainnya, seperti itu. Jadi kita fokus saja sama rehabnya Rehabnya. agar dia betul-betul
bisa memahami arti dari rehabilitasi dan arti kehidupannya. Jadi kalau orang-orang yang kena itu kan rata-rata seperti itu, nggak punya arti kehidupan. Betul. Nah, Udah gelap aja bawaannya. gelap aja, Betul, tabung gas menilang. habis. Bahaya. Gawat Iya, lah. seperti itu dia, Bang Rian. Artinya menyentuh ke hati Iya. si pemakai. Jadi kita bantu pemerintah dengan melakukan upaya rehabilitasi sungguh-sungguh Mm-mm. dan berstandar lah istilahnya gitu. Oke. Tapi kebanyakan juga nih bang. Komentar-komentar tetangganya nih. Hmm. Cerita-cerita kawan. Ya. Dibilangnya gini, alah kayak artis-artis tuh rehab 3 kali 4 kali, pompa juga nya, make juga ujungnya katanya. Nggak ada gunanya rehab rupanya katanya. Gimana tanggapan abang tuh? Ya, itu tadi kan kita bisa lihat, ya kita nggak pernah menyalahkan yang dia bilang, karena memang nyatanya seperti itu. Tapi kan kita terus berupaya melakukan beberapa pelatihan untuk para pendamping atau konselor agar bisa betul-betul sesuai ini tadilah ilmu pengetahuan. Jangan orang sakitnya mungkin dia kan tingkat keparahan kecanduan itu kan beraneka ragam. Betul. Jangan orang butuhnya obat demam ternyata dikasih obat tidur. Mencret. Iya, begitu dia. Jadi penanganannya juga harus sungguh-sungguh. Tepat sasaran juga. Tepat ya. sasaran. Sepengalaman Seperti itu. abang nih bang, yang paling parah nih bang, manusianya kayak mana bentuknya? Wah, ada yang 9 kali, Bang. Bolak balik. Kali rehab. Iya, karena kan ini ada kerjasama harusnya, Bang. Jadi ini penyakit kompleks. Betul. Ada satu orang yang menggunakan nafsa di satu keluarga, sebenarnya keluarganya juga sakit, ketergantungan sama si anaknya. Yang ini ketergantungan narkoba, keluarga ketergantungan sama anaknya. Jadi ibu terlalu sayang sama sama si anak, bapak jangan begitu. Akhirnya mereka yang berantem. Nah, hal-hal itu mungkin yang kita dari rehabilitasi itu kasih edukasi ke keluarga. Ayo kompak nih, kalau mau anaknya pulih total, ya ibunya sama bapaknya kompak gitu. Kalau A ya A, B ya B, jangan A jadi J gitu. Tapi memang banyak juga pasien-pasien di rehab ini sembuh, Ya. pulih, banyak juga. Betul, Dan ketika mereka sudah pulih, mereka berterima kasih ke rehab yang telah membantu mereka pulih. Banyak kok. Berarti bang, bicara konselor nih bang, apa job desk-nya bang kira-kira? Jadi konselor itu secara job desk ya, dia orang yang melakukan terapi konseling. Oh, dia yang terapi ya? Nggak gitu kan? Jadi karena kita terapinya itu kan lebih ke orang yang butuh bantuan ini kan dia sebenarnya hanya seperti pengen sesuatu, tapi sebenarnya dia nggak berani melakukan itu. Nah, si konselor ini tugasnya hanya menguatkan. Oh, menguatkan ya? Tapi tidak mengarahkan. Kita kasih paparan edukasi ini. Kalau mau sembuh ini, kalau mau nggak sembuh ya ini. Ya lu pilih yang mana, silahkan. Betul. Tapi menarik tadi pendekatan menyentuh hati. Metode-metode pendekatan itu seperti apa aja? Apakah menggunakan metode pendekatan agama atau lainnya begitu? Ya saat ini kan karena kita juga terbatas biaya, ada 2 kali kami lakukan religi atau kegiatan agama yang mengundang, kalau yang Muslim, karena kita mayoritas ada Muslim dan Nasrani, jadi yang Muslim kita kerjasama dengan pesantren. Untuk ustadznya datang 2 kali dalam 1 minggu. Yang Nasrani kita bekerja sama dengan ada pendeta teman saya kebetulan. Gitu. Dia 2 kali juga Datang. Gitu bang ya? untuk konseling religi lah. Itu 2 kali dalam 1 minggu. 1 minggu. Artinya efektif ya pendekatan Efektif. agama ini? Efektif. Lumayan efektif. Yang gawat, Ge, kalau yang kemarin itu datang ke tempat abang, dia nggak ada agamanya. Wah, bahaya. Mana itu? Kan dia ngaku kan? Suawal lah nanti. Laga-laga ilmu ya. Nah. Tentunya ketika dia menganggap tidak beragama, pendekatannya lebih umum. Iya. Takut awak lah lebih umum gitu. Wah, semakin menarik, Black. Betul, Tapi Black. memang kita lanjut lagi. Masih banyak ilmu Bang Faris ini yang mau kita gali. Betul. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Sahabat Ema, jangan kemana-mana. Tetap di rubrik Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Oke sahabat Ema, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Masih bersama Bung Faris. Kita korek-korek lagi nih, Ge. Iyalah, Direktur Fokus. Betul. Nah,
Aku baru tahu nih Black. Apa Tadi ngobrol-ngobrol nih sebelum podcast, Ah. ngobrol sama Bang Faris depan. Ah. Ternyata Bang Faris ini juga memakai narkoba dulu. Wih. Tapi saat ini sudah hijrah. Oh saat ini ya, Nah, alhamdulillah. mungkin ya Allah. kita Tobat bisa- ya, ada tobat. Udah tobat, tobatan nasuha. Jadi Hmm. kita pengen menggali nih bagaimana pengalaman Bung Faris ketika terjerumus ke Iya. hal yang seperti itu dan bagaimana juga bangkitnya. Begitu, Bung Faris. Betul. Karena kalau nengok dari badan nih bang, udah nggak mungkin lagi Udah nih. sehat ini. Nggak mungkin ya. Oh, udah tegap ya kan. Betul. Kalaupun masih make, Nggak cocok lah sama barang itu berarti sama badan. Nggak bahaya meninggal. Ya, jadi cerita historis lah ya. Iya, Bang. Perjalanan seorang Miftah. Oke. Ya. Kenalnya pertama kali narkoba itu memang waktu sekolah di Belawan. Sekolah di Belawan. Iya, jadi sama kawan-kawan dikirain orang tua dulu dikirim ke sana itu dekat karena saya dulu kebetulan sekolahnya di Aceh, Bang. Oh, di Iya, Aceh. Iya. Terus kuliah lah di UMSU lagi, Hmm. ya kan. Di situ juga terlibat dengan beberapa teman-teman. Nah, jadi setelah pertamanya itu memang kenalnya narkoba jenis sabu kan. Tahun-tahun 2008, 2009 itu sabu sangat marak lah. Betul. Gampang lah di kos-kosan itu buat dapat. Jadi kos-kosan kebetulan nggak jauh dari ini ya, dari kampus. Malam kan namanya kuliah, kan sebentar aja dosen habis ini suruh ngerjain tugas kan kesel juga. Ngapain nih ngerjain tugas? Akhirnya CK-CK, patung-patungan. Oke. Makanya juga tadi sebenarnya ngejelasinnya, Hmm. itu cara yang lama juga pernah kita lakukan. Oh, Terus sampai akhirnya itu betul-betul nggak sanggup lagi kan, bilang sama orang tua kayaknya nih aku apa ini diguna-guna sama orang. Wih. Supaya percaya. Oke. Jadi sempat diruqyah Bang. Abang. Padahal sebenarnya diruqyah itu supaya dapat uang biar make lagi kan. Aduh. Di Jakarta kan. Yo, ini aku nih kayaknya Kena diguna-guna ruqyah. orang nih. Padahal karena narkoba kan. Oke. Noko-nokoin aja istilahnya. Kalaupun betul sama di Rukia, marah setan abang. Iya. Enak kali di badan abang ini, pompah terus gitu ya kan. Dekat dengan dosa kan Iya, bang. jadi alhamdulillah setelah terlibatlah proses panjang itu memang masa-masa kelam lah ya. Dunia malam di kota Medan ya kan. Tahulah semuanya, di mana belanjanya, ininya, gimana cara pakainya. Ya memang awalnya dulu di toko-tokoin dulu lah istilahnya. Iya, Beli betul. sekian, dapatnya sekian. Sampai akhirnya nokoin, Bang. Oh. Jadi kan meningkat terus tuh, meningkat dari proses di nokohin akhirnya nokoin orang. Nokoin orang. Bahasa sederhananya tuh gitu. Karena ada tingkat kecanduan akhirnya memang proses panjang itu orang tua kayaknya udah ketahuan nih. Ya udah kok rehab aja lah katanya. Berarti jadi sempat ketahuan juga bang Iya, jadi sekarang mimpin rehab dan dulu pernah direhab gitulah dia. Bang, di saat abang terjerumus di situ, apa sih kenikmatan narkoba itu? Oh iya. Jadi kalau dijelaskan itu ya, bahasa gampangnya itu, mohon maaf nih Bang ya. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Lebih nikmat daripada bersetubuh katanya. Wih, kenikmatannya lebih nikmat daripada bersetubuh. Iya, jadi kita orang yang pernah ngalamin itu pasti lebih tahu lah rasanya. Tapi tidak juga untuk dicontoh. Enggak. Karena enggak. pun saya kan belum nikah nih bang. Oh, iya. Belum tahu juga yang rasa bersetubuh itu kayak Iya. mana ya kan. Nikah cepat. Iya. Enak, Blek. Enak Kata Bang Rian enak kan? Iya. Tapi lebih enak narkoba Waduh. ternyata. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Jadi kalau misalnya ada nih cewek mau ngajak kita bersetubuh, tiba-tiba ada bahan yang mau dipakai. Ya dikesampingkan dulu ceweknya. Oh gitu. Iya. Pakai dulu bang ya. Pakai dulu. Waduh. Tapi bahaya nih. Tapi Bahaya. itu kan nikmat sesaat. Nikmat sesaat. Artinya setelah itu banyak dampak-dampak negatif yang hadir. Oh iya, gitu. pasti Bang. Jadi artinya begitu abang direhab, ini bisa langsung sembuh, pulih. Ya, 1 tahun pertama sih memang agak kacau. Oke. Masih kacau kan, karena habis rehab kan nggak punya kerjaan. Oh iya. Ya, kuliah nggak selesai. Oke. Jadi pada akhirnya ya coba melayanin aja dulu gitu. Melayanin orang-orang yang butuh bantuan. Jadi kan awal-awal jadi sekarang ini tuh kan memang dulunya ngedampingin. Ada orang yang pengen rehab, kita kasih, oh ini ada rehab yang bagus nih gitu. Nah, sampai akhirnya sekarang kan kita punya rujukan sendiri gitu. Oke. Betul. Itu rehabnya di mana dan ketika rehab itu titik apa yang membuat betul-betul aku harus pulih? Oh Aku di harus Bogor.
Di Bogor. Di Bogor. Jadi di salah satu rehabilitasi yang terbesar lah di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara, punya miliknya BNN. Oke. Di Lido? sana, iya di Lido. Oh, Lido sekali. Iya. Oke. Di sana kita betul-betul diajarkan bagaimana itu menjadi manusia lah Bang gitu. Betul. Dan tersentuh hati itu ya. untuk Iya, pulih, makanya kalau pada hari ini juga ngelihat beberapa teman-teman yang melakukan layanan itu kan kita harus dorong tuh agar ya kalau kita dulu dikasih kebaikan, kesenangan sama orang yang ngerehab kita dulu, ngapain kita harus ngasih kekerasan gitu. Betul. Nah, itu dia. Jadi jawaban sebenarnya. Tapi memang gimana ya? Karena kan kesel. Betul. Jadi kalau ada orang kesel, ngedampingin pecandu mungkin dia kurang paham. Mm. Dan Dan artinya ketika sudah hijrah, di situ baru menyadari bahwasanya enak sesaat pada zaman terjerumus itu, ternyata tidak ada apa-apanya. Dan lebih nikmat hidup sehat. Betul. Iya, lebih nikmat. Karena ternyata. mahal kali sehat itu rupanya. Oh, Bang. mahal Bang. Betul. Sekarang saya kan udah darah tinggi Bang. Darting. Jadi setiap hari harus minum obat darah tinggi, mahal Bang. Bukan tinggi yang ini. Iya, ya? itu dulu Bang. Oh, itu dulu ya. Jadi bicara pengalaman Abang tadi, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau Abang sampaikan kepada kawan-kawan Ya. atau sahabat Hemas sekalian yang masih make ini ya kan? Udahlah, kalian stop lah gitu. Ya buat sahabat MH dimanapun kalian berada, ya intinya sih kalau saat ini tinggalkanlah semua itu. Jadi narkoba itu hanya bisa menjerumuskan kita. Sekali awalnya coba-coba, akhirnya sengsara. Nah, Betul. jadi ayo tinggalkan. Tinggalkan. Iya, buat kreativitas seperti abang-abang ini kan. Betul. Nah, Alhamdulillah. berkreasi terus. Kan banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan narkoba sebenarnya itu. Betul. Artinya bebas narkoba, bersih dari narkoba Iya. itu lebih menyenangkan. Betul, Bang. Lebih Gitu ya. menyenangkan. Dan pastinya kan keluarga senang, hidup kita juga senang gitu. Jadi narkoba itu hanya kesenangan sesaat, sahabat Hema. Lepas dari itu semua, yakinlah kesenangan-kesenangan lain akan dirimu dapatkan. Begitu dia ya, Ya. Bung Faris. Wah, luar biasa. Dapat Luar biasa. ilmu aku ini, Black. Iya. Tambahlah, artinya semoga yang disampaikan Bung Faris ini bisa betul-betul ditanamkan dalam diri sahabat MH. Jadi tidak ada gunanya untuk menggunakan narkoba itu. Karena hidup sehat itu lebih indah. Gitu dia. Betul. Sadap. Bung Faris, terima kasih banyak Terima udah kasih. hadir di podcast Terima Media kasih. Headlines. Iya. Alhamdulillah kami bersyukur mendapatkan penambahan ilmu dari Bung Betul. Faris. Dan sahabat Emma juga aku rasa begitu juga. Sahabat Emma, jangan lupa, aku udah diingatin ya. Jangan lupa kalian subscribe, kalian follow Instagram kami. Kalian like, comment, share, komen sebanyak-banyaknya lah pokoknya ya kan Bang. Dan hidupkan loncengnya. Loncengnya. Dan kami juga berterima kasih kepada sahabat Emma yang sudah subscribe selama ini. Dan tetap setia menonton podcast Ke dan Ngopi. Betul. Oke, terima kasih banyak. Terima Sampai kasih. berjumpa lagi dengan kami di Medan Atlas TV. Mengabarkan dan mencerdaskan.